Cerita dimulai dari Boruto bersama Sarada yang saling meluapkan rasa kesedihan mendalam mereka akibat kacaunya dunia shinobi hingga detik ini. Sarada tidak bisa menahan rasa cemasnya kepada Boruto. Dia mengeluarkan air mata di pundak Boruto dan mencurahkan semua isi hatinya. Boruto yang terkenal dingin dan apatis, tapi kali ini dia benar-benar luluh dan seperti kembali ke karakter dirinya saat kecil dulu. Dia mendengarkan perkataan Sarada dan dia salah besar sebelumnya. Boruto pikir Sarada sedih akibat kehilangan Sasuke dan Sakura. Ternyata bukan itu saja, tapi ada yang lebih jauh lagi, yaitu kekhawatirannya dengan Boruto. Tapi ada hal yang mulai berubah. Situasi yang sebelumnya penuh dengan pertempuran, kini dua sahabat dari kecil itu tidak ragu untuk mengeluarkan isi hati mereka yang sebenarnya. Ada hal yang menarik di sana. Ternyata Sumire melihat mereka berdua. Dia bersembunyi di balik pohon dan tidak mau mengganggu mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Boruto melepaskan pelukan Sarada dan dia berkata, "Bisakah kau berhenti menangis seperti ini? Aku merasa aneh. Aku tidak merasa kau seperti biasanya." Sarada yang mendengar itu membalas, "Berhentilah mengikuti cara bicara papaku. Kau adalah Boruto. Aku tahu karaktermu yang asli seperti apa." Boruto yang mendengar itu langsung tersenyum dan menjawab, "Kau benar, akibat terlalu lama dengan Paman Sasuke. Rasanya kepribadianku benar-benar hampir sepertinya. Tapi apa yang aku katakan tadi benar, kau tidak perlu menangis lagi. Aku merasakan ada Sumire di dekat sini." Sarada yang mendengar itu terkejut. Dia langsung menjauh dari Boruto. Tidak lama kemudian, Boruto langsung berkata, "Kau tidak perlu bersembunyi seperti itu Sumire. Jika ada sesuatu yang ingin kau bicarakan, datanglah. Aku saat ini benar-benar mundur dari arena pertarungan. Inilah saatnya jika kalian ingin berbicara denganku. Setelah aku masuk ke Konoha lagi, maka kesempatan ini tidak ada lagi." Mendengar itu, Sumire perlahan keluar dari persembunyiannya. Dia mendekati Boruto dengan rasa malu. Apalagi ada Sarada di dekat sana. Boruto yang melihat Sumire canggung saat menyaksikan Sarada kebingungan, apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua, sebab Boruto tidak tahu apapun kalau mereka berdua menyukai dirinya. Saat itu Sumire berkata, "Aku diperintahkan Nana Daima Hokage untuk kesini, dia menyuruhku untuk menyembuhkan beberapa lukamu. Jika aku selesai melakukannya, aku akan segera pergi dari sini." Setelah berkata demikian, Sumire langsung memberikan semprotan medis sains ninja kepada Boruto, dan kemudian dia langsung pergi. Melihat Sumire bertingkah aneh, Boruto langsung menahan tangannya dan berkata, "Ada apa sebenarnya? Kalian berdua bertingkah aneh? Apa aku melewatkan sesuatu? Sepertinya kau dan Sarada ada masalah sampai tidak mau berbicara." Kurama yang ada di tubuh Boruto langsung tertawa dan berkata, "Kau benar-benar bodoh seperti ayahmu? Dasar memalukan. Bahkan kau tidak mengerti sedikit pun tentang situasi ini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Hei, apa maksudmu? Berhentilah mengatakan hal seperti itu padaku. Dan lagi, kau tidak perlu ikut campur, kumpulkan cakramu sebanyak mungkin, jika si brengsek itu memanggilku, kita akan langsung keluar dari sini." Kurama yang mendengar itu membalas, "Dasar bocah polos, kau benar-benar membuatku ingin tertawa, walaupun kau sudah memiliki kekuatan dewa. Tapi untuk urusan hal ini kau benar-benar payah dan memalukan." Setelah Kurama berkata demikian, dia langsung menghilang dari pembicaraan mereka. Saat itu Sumire langsung melepaskan tangan Boruto, dan dia langsung pergi. Boruto yang melihat itu benar-benar merasa aneh, dia bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Sebab Boruto hanya terus bertarung, dia tidak tahu apa arti cinta. Bahkan melihat Sumire, Sarada juga tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Saat itu Sarada langsung mengambil semprotan sains ninja medis dari tangan Boruto dan dia menyemprotkannya ke luka Boruto. Saat itu Sarada juga tidak berkata apapun, tapi tidak lama kemudian Boruto langsung mengambil semprotan itu dan menggunakan Hiraishi no Jutsu. Alhasil, Sumire tiba-tiba di depan dirinya dan bersampingan dengan Sarada. Kurama yang melihat itu benar-benar tersenyum dan tertawa tipis. Saat itu Boruto berkata, "Aku tahu aku bersikap egois selama ini, tapi aku tidak suka jika kalian saling membenci. Apa kalian punya masalah? Jika iya, maka selesaikan di sini. Apa alasan kalian saling bermusuhan?" Sumire dan Sarada yang mendengar itu hanya terdiam, mereka tidak berani mengucapkan apapun setelah Boruto bertanya seperti itu. Otsutsuki yang bersemayam di mata Jougan yang menyaksikan itu langsung berkata kepada Boruto, "Mereka berdua menyukaimu dasar anak nakal? Apa kau tidak merasakan apapun?
Dasar bocah, aku muak melihat kebodohanmu. Boruto yang mendengar itu kaget, sebab dia tidak tahu apapun tentang urusan pribadi mereka berdua. Setelah mengetahui hal tersebut, Boruto langsung ikut terdiam setelah mendengarkan kebenaran itu. Tidak lama setelahnya, Otsutsuki itu berkata, "Beberapa saat lagi kita akan pergi, segera urus masalahmu di sini bocah." Mendengar itu Boruto canggung, tapi tidak lama kemudian Sarada akhirnya berbicara. "Aku sebenarnya mungkin akan kedengaran memalukan, dan aku takut kau membenciku, tapi aku benar-benar peduli denganmu, kau adalah saudaraku yang berharga." Sumire yang mendengar itu membalas, "Kau tidak perlu mengatakan itu Sarada, ini bukan saatnya berbohong." "Baiklah Boruto-kun, aku benar-benar menyukaimu, dan Sarada juga. Kami berdua benar-benar mengkhawatirkanmu. Maaf jika kedengaran memalukan, tapi inilah isi hati kami berdua." Boruto yang mendengar itu tidak tahu harus berkata apa, bahkan dia benar-benar canggung menyaksikan pernyataan mereka berdua. Tapi setelah menyadari kalau masalah belum selesai, Boruto akhirnya membalikan wajahnya dari mereka berdua sambil berkata, "Dengar ini, aku tidak tertarik dengan urusan percintaan. Aku tidak punya alasan untuk dicintai maupun mencintai kalian. Jika hanya ini yang kalian bicarakan, aku rasa sudah cukup. Aku akan memindahkan kalian berdua dengan Hiraisin." Sumire yang mendengar itu menjawab, "Tapi kau belum menjawab apapun Boruto-kun." Masih belum selesai Sumire berkata demikian, Boruto langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu dan memindahkan Sarada dan Sumire ke tempat perkumpulan orang-orang desa. Setelah berhasil memindahkan mereka berdua, Boruto berkata dalam hatinya, "Aku tidak menyangka akan mendengar hal aneh seperti itu dari mereka. Sial, ini benar-benar mulai menggangguku. Hei brengsek, berapa lama lagi sampai kau bisa menggunakan wujudmu? Aku sudah tidak tahan di sini." Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Berhentilah memanggilku seperti itu. Apa kau sudah menyelesaikan urusan asmara menjijikanmu itu?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan membahas hal aneh seperti itu padaku. Berbicaralah jika kau sudah selesai. Aku ingin mengurus hal yang akan merepotkan bagiku." Setelah Boruto berkata demikian, dia kembali ke tempat Eida dan Koji bersama Amado. Saat itu Boruto langsung menggunakan Jutsu Doton dan menyimpan mereka di bawah tanah. Tapi tidak lama kemudian, Otsutsuki itu berkata, "Hei bocah, apa kau tidak mau mengembalikan mereka? Jika kau tertarik, aku bisa sedikit membantumu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Belakangan ini kau banyak bicara ya sialan, aku tidak perlu membangkitkan mereka." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu ke atas bukit tertinggi di dalam dimensi tersebut. Kurama yang menyaksikan Boruto berkata, "Apa kau tidak mau bergabung dengan mereka semua yang ada di sana?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sebentar lagi, ada sesuatu yang masih kusembunyikan di sini. Si brengsek itu harus aku amankan." Setelah berkata demikian, Boruto memasang segel jutsu, tiba-tiba tanah terbelah, dan terlihat Kawaki yang sudah mati ada di sana. Setelah hal tersebut, Boruto menarik Kawaki dan meletakkannya di atas tanah. Menyaksikan itu Kurama berkata, "Lama-lama kau seperti Orochimaru, benar-benar senang mengoleksi mayat. Apa yang ingin kau lakukan padanya?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku akan mengambil kekuatan karma yang masih tersisa di tubuhnya dan kemudian menjadikannya milikku. Aku kira kemampuan karma dari Ishiki yang ada di tubuh Kawaki akan berguna untuk melawannya nanti." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Kau memikirkan hal sejauh itu? Tidak seperti dirimu yang biasa? Apa kau masih belum cukup setelah mendapatkan kekuatan sebanyak ini yang ada di dalam tubuhmu?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Masih belum. Aku juga tidak percaya seutuhnya dengan si brengsek ini yang ada di mataku. Dia masih Otsutsuki. Aku tidak tahu benar atau tidaknya cerita yang ia berikan pada kita. Jadi untuk berjaga-jaga." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Kau bebas memikirkan hal seperti itu, tidak ada salahnya juga. Dan yang kau lakukan ini cukup menarik. Kau menggabungkan karma Ishiki dan Momoshiki. Aku juga penasaran apa yang terjadi." Mendengar hal itu, Boruto langsung masuk ke dalam mode karmanya. Tapi dia langsung merasakan ada seseorang yang mengintipnya dari kejauhan. Alhasil, Boruto mengurungkan niatnya dan mencari tahu siapa yang melihat dirinya saat ini. Saat itu Boruto berdiri dan berkata, "Aku tahu kau ada di ujung sana. Keluarlah."
Kau cukup hebat mengikutiku ke tempat ini." Setelah Boruto berkata demikian, Konohamaru muncul dari balik tebing dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa bersembunyi di sini ya, tapi aku harap kau tidak membenciku. Aku bukan melakukan ini khusus untuk mengikutimu, aku hanya berjalan-jalan di sini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Konohamaru Sensei ya, jika urusanmu di sini sudah selesai, kau bisa pergi. Apa kau tidak keberatan?" Konohamaru yang mendengar itu menjawab, "Bisakah kita berbicara sebentar? Aku kira kau benar-benar sudah sangat berbeda dari Boruto yang aku kenal, dan lagi mengapa ada Kawaki di sana?" Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan Jougannya. Dia tanpa berbasa-basi langsung membuat Konohamaru tak sadarkan diri. Menyaksikan itu Boruto langsung berkata, "Maaf Konohamaru Nichan, kali ini aku tidak ingin diganggu oleh siapapun. Jangan khawatir, jika kita berhasil memenangkan ini, Konoha bisa pulih lagi." Setelah berkata demikian, dia meletakkan tubuh Konohamaru di bawah pohon yang rindang, dan setelah itu dia kembali ke dekat Kawaki. Kurama yang menyaksikan itu hanya tersenyum tipis tanpa mengatakan sepatah kata pun. Saat itu Boruto kembali masuk ke dalam mode karmanya, dia langsung memegang tubuh Kawaki yang sudah tidak berdaya. Saat itu Boruto menyerap karma Kawaki dengan menggunakan karma Momoshiki. Alhasil terjadi fenomena yang menarik, karma Boruto berubah menjadi warna kuning keemasan akibat resonansi tersebut. Bahkan Boruto merasakan kekuatan Kawaki masuk ke dalam tubuhnya. Dan setelah beberapa saat melakukan itu, simbol karma yang ada di tangan kiri Kawaki menghilang dan Boruto sudah menyerap semua kekuatannya. Saat itu Boruto perlahan berdiri, dan tiba-tiba muncul kubus raksasa di depannya, yang mengartikan Boruto berhasil menggunakan kemampuan tersebut, dan dia langsung mencobanya tanpa ragu. Setelah merasa sudah berhasil mengambil seluruh kemampuan Kawaki, Boruto tiba-tiba melakukan hal yang lebih aneh dari biasanya. Dia membuka kedua mata Kawaki. Dia hendak mengambil doujutsunya, tapi mata Kawaki sudah berubah menjadi normal, sehingga Boruto tidak bisa mengambilnya. Saat itu Boruto melihat area lengannya yang sudah berubah menjadi karma emas, bahkan dia berkata, "Cukup menarik, ini lebih bagus dari yang aku duga. Karma emas ya, benar-benar aneh." Setelah berkata demikian, Boruto hendak mengembalikan Kawaki seperti sebelumnya. Dia langsung menggunakan Jutsu Doton dan memasukkannya ke dalam. Saat itu Boruto perlahan berjalan ke depan, dan dia masih menyimpan banyak rahasia yang tidak diketahui siapapun di tempat ini kecuali dirinya sendiri. Dia kembali menggunakan Jutsu Doton dan tanah kembali terbelah, dan di dalamnya ada Daemon. Kurama yang menyaksikan itu akhirnya berkata, "Sepertinya apa yang kukatakan sebelumnya padamu benar. Kau benar-benar mirip seperti Orochimaru dan Kabuto. Walaupun aku harus jujur, aku tidak suka melihatmu seperti ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Inilah alasanku tidak akan mengembalikan jiwa mereka. Maaf saja, akan sangat merepotkan jika orang-orang seperti mereka ada di tengah-tengah desa dengan kekuatan sebesar ini saat aku sudah tidak ada." Kurama yang mendengar itu membalas, "Apa kau akan melakukan hal yang sama seperti Kawaki juga?" Boruto yang mendengar itu tidak berkata apapun. Dia langsung perlahan duduk dan menatap Daemon. Saat itu Boruto berkata, "Aku kira dia orang terkuat setelah aku, ternyata dia kalah akibat kekonyolannya yang meremehkan manusia dewa. Tapi maaf Daemon, aku tidak suka dengan kehadiranmu, kau akan berbahaya jika ada di sini lagi." Setelah berkata demikian, Boruto mengeluarkan batang besi dari tangannya, dan langsung mengambil doujutsu Daemon. Tanpa berlama-lama, Boruto memasukkannya ke dalam tabung khusus miliknya, dan menyimpan mata itu di sana. Setelah hal itu, Boruto langsung kembali menggunakan Jutsu Doton dan menutup Daemon ke bawah tanah. Setelah melakukan hal itu, Boruto perlahan melayang di udara. Dia mencoba kekuatan yang sudah dia ambil dari kemampuan Senrigan Eida. Dia ingin melihat kejadian di dunia luar, dan pemandangan itu tidak ada bedanya seperti biasanya. Makhluk aneh dengan jumlah sebanyak itu masih menghancurkan daratan. Dan setelah hal tersebut, Boruto mengeluarkan kemampuan Daikokuten milik Kawaki. Dia menjatuhkan banyak puing-puing raksasa dari atas langit, dan menjatuhkannya bersamaan. Saat itu Boruto berkata, "Sepertinya cukup mudah menggunakan kemampuan ini walaupun tanpa mengambil matanya. Tidak sesulit apa yang aku pikirkan." Saat merasa sudah cukup, Boruto perlahan turun ke bawah. Dia sudah menyelesaikan urusannya di sini. Tapi Boruto merasa terganggu melihat Konohamaru di sana. Dia perlahan mendekati Konohamaru yang sudah dia pingsankan sebelumnya.
dan kemudian ingin memindahkannya ke tempat yang lebih dekat dengan orang-orang Konoha. Saat itu Boruto menggotong Konohamaru dan menaikkannya di atas pundaknya. Saat itu Boruto perlahan berjalan sambil membawa tubuh Konohamaru, tapi tiba-tiba di atas pohon dia merasakan ada cakra Sasuke di dekat sini, yang membuat Boruto kebingungan tentang apa yang ia rasakan, sebab sangat tidak mungkin Sasuke ada sebab dia sudah mati. Saat itu Boruto mendekati asal-usul cakra tersebut, tapi tiba-tiba saat mendekatinya, cakra itu menghilang sehingga membuat Boruto penasaran. Saat itu Boruto menggunakan Senrigan Eida dan mencari tahu apa yang ada di sini, tapi belum sempat menggunakannya, tiba-tiba dia mendapatkan panggilan dari Otsutsuki yang bersemayam di matanya. Kalau persiapan sudah hampir selesai dan menyuruh Boruto agar segera bersiap. Tapi Boruto tidak memperdulikan ucapan itu dan mengacuhkan dan mencari tahu asal-usul cakra yang ia rasakan sebelumnya. Saat itu Boruto merasa curiga, sebab walaupun sudah menggunakan kekuatan Senrigan untuk melihat segalanya, dia masih belum menemukan asal-usul tepat cakra itu berasal. Tapi Boruto tanpa berlama-lama langsung menggunakan Byakugannya dan melihat tempat ini jauh lebih luas, tapi hasilnya tetap sama saja. Bahkan Boruto mulai berpikir, kalau ini hanya perasaannya saja, karena dia terlalu terobsesi untuk mengembalikan Sasuke. Saat itu Boruto perlahan mulai kembali ke tempat perkumpulan semua orang, tapi tiba-tiba ada yang menepuk bahunya, sehingga Boruto langsung refleks melihat ke belakang. Ternyata tidak ada siapapun di belakangnya. Sontak merasakan itu Boruto berkata, "Sial, aku merasakan dengan jelas siapa dia. Entahlah, aku pikir aku terlalu lemah atas semua ini." Otsutsuki yang mendengar itu berkata, "Walaupun kau sudah sekuat ini, masih cukup lemah, tapi kau benar bocah, aku kira kau sudah kekurangan daya tangkapmu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Apa maksudmu? Apa kau mengetahui sesuatu? Aku curiga dari gaya bicaramu." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Tentu saja aku tahu, tapi melihat dari bicaramu yang semakin kasar, aku tidak tertarik untuk memberitahukannya. Terlebih lagi, bersiaplah, beberapa menit lagi kita akan bertarung dan kembali ke Konoha." Mendengar itu Boruto membalas, "Sial, sepertinya kali ini kau menang dariku. Setidaknya beritahu siapa yang dari tadi menggangguku. Aku tidak bisa melihatnya walaupun dengan Byakugan." Otsutsuki yang mendengar itu tidak menjawab pertanyaan dari Boruto, tapi tidak lama kemudian, Boruto tiba-tiba berpindah tempat di tengah-tengah Naruto dan yang lainnya. Saat itu Minato menggunakan Hiraishi no Jutsu dan membawa paksa Boruto ke sini. Alhasil, Boruto cukup terkejut, ternyata mantra Hiraishi milik Minato ada di jubahnya. Saat itu Minato berkata, "Maaf mengganggumu Boruto, aku rasa kau tidak merespon apapun dari mereka yang kami suruh untuk menjemputmu. Aku harap kau tidak membenci kakekmu ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau tidak perlu melakukan ini padaku kakek. Aku baru saja ingin pergi ke sini, tapi tidak masalah, aku tidak terganggu sedikit pun." Saat itu Naruto tiba-tiba melemparkan sebuah gulungan ke arah Boruto dan dia langsung menangkapnya. Saat itu Naruto berkata, "Di dalam gulungan itu, ada sebuah jutsu regenerasi dari Gunung Myoboku. Kami mencoba mengembalikan Sasuke, tapi tiba-tiba kami kehilangan sesuatu. Mungkin ayah akan bilang, kami tidak tahu bagaimana cara menggunakannya untuk Sasuke yang sudah berubah menjadi abu." Boruto yang mendengar itu terkejut, dia mulai merasa apa yang dia alami sebelumnya adalah kehadiran Sasuke. Saat itu, Boruto langsung hendak pergi meninggalkan mereka semua yang ada di ruangan tersebut, tapi Shikamaru langsung menguncinya dengan jutsu bayangan. Saat itu Shikamaru berkata, "Hei Boruto, aku tidak suka melakukan ini terus-terusan padamu. Jika kau tahu sesuatu, berbicaralah." Boruto yang mendengar itu membalas, "Sebelum aku kesini aku merasakan kehadiran Paman Sasuke, tapi aku tidak bisa menemukan dirinya. Setelah kalian memberitahukan apa yang terjadi padaku, aku mulai menyadari sesuatu, mungkin jutsu yang kalian pakai tidak sempurna, tapi akan panjang jika aku menjelaskannya untuk sekarang." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Tidak mungkin, tapi tunggu dulu Boruto, kau tidak bisa pergi sendirian lagi seperti biasanya. Aku akan membawa Sarada dan Sumire bersamamu." Mendengar itu Boruto terkejut, dia kembali harus dihadapkan dengan situasi yang merepotkan baginya. Saat itu Boruto berkata, "Tidak perlu, aku bisa sendirian, membawa orang hanya memperlama aku ke sana." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Maaf,
Saja Boruto, walaupun aku hanyalah asisten dari Naruto, tapi aku tidak akan membiarkanmu sembrono seperti sebelumnya. Apa kau tahu, saat ini kau semakin sulit dikendalikan? Jika terjadi sesuatu denganmu, maka tidak ada satu orang pun di sini yang bisa keluar dari dimensimu. Aku rasa kau harus mendengar ini dari sekarang. Boruto yang mendengar itu membalas. Ya aku tahu, baiklah kalau begitu, aku tidak keberatan. Shikamaru yang mendengar itu langsung berkata kepada Ino, hubungkan aku dengan Sarada dan Sumire. Segera bawa mereka ke sini, ada sesuatu yang ingin aku perintahkan untuk mereka berdua saat ini juga. Apa kau mengerti Ino? Mendengar itu, Ino membalas, apa kau tidak menyadarinya? Mereka berdua ada di balik ruangan ini? Atau mereka sedang mengintip obrolan kalian?